sorga. Puji Tuhan karena kami masih Engkau beri kesempatan pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul secara virtual. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau urapi kami satu persatu supaya apa yang kami baca dapat kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima doa kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ca atas doanya. Oke, jadi kita urutannya sesuai ini ya, urutan masuk tadi. Nanti boleh disiapkan Alkitabnya, Zakaria dan Wahyu ya. Saya, lalu kita, Andre dan Raul ya. Oke, nanti yang lain menyusul. Baik, kita baca seperti biasa, 3 ayat. Oke, ditambah Yosua ya. Halo Yosua, puji Tuhan kita baru akan mulai. Halo Kak, apa terdengar suara saya Kak? Terdengar sangat jelas seperti kristal. Mantap, ini kebetulan bareng Monica juga. Oh Ya. gitu. Saya baru dijamret. Hah? HP-nya baru dijamret Monica. Di mana? Di gereja, habis pulang gereja Kemarin. Turut berduka, nanti Tuhan beri yang terbaiknya. Iya. Kita baca dulu ya, nanti setelah itu baru kita bahas. Oke, demikian urutannya saya sampaikan di Zoom chat ya. Baik. Zakaria pasal 1. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Amin. Selanjutnya, penglihatan pertama para penunggang kuda. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat. Pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido bunyinya. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Tampak seorang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda merah, jambu, dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Zakaria 1 ayat 10, orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara. Katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu. Katanya, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan, semesta alam, berapa lama lagi Engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya Kau murka itu. Ayat 13. Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem.
Karena ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Penglihatan kedua, 4 tanduk dan 4 orang tukang besi. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Pasal 2 ayat 2. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem. 18 tadi. Ya, maaf. Baru sampai ayat 18. Oh, sorry. Maaf. Oh iya ya, betul. Sekarang ayat 19 ya. Iya. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda hendak menyerahkannya. Amin. Silakan. 4 ayat. Sekarang Yonika. Oh. Pasal 2 ayat 1 ya. Oke. Yonika belum ada suaranya. Mungkin jaringan. Bisa. Alvin dulu, Alvin. Ya, boleh. Ya. 2 ayat berapa? Pasal 2 ayat berapa tadi? Pasal 2 ayat 1. Oh, belum lah ya. Aku melayangkan mataku dan melihat seorang yang memegang tali pengukur. Aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Saya menjawab, aku Yerusalem. Mengukurnya untuk melihat betapa lebarnya dan panjangnya. Sementara malaikat yang berbicara dengan aku maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya. Yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah pada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ayo luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Amin. Pasal 2 ayat 10, bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus. Dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Penglihatan keempat, Imam Besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ayat 3. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu.
Ia memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Amin. Ayat 6. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Amin. 9. Bentar. Ngelek. Ayat 9. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, serta permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Ayat 4, Zakaria 4 ayat 1. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Bentar, tiba-tiba ke atas. Dan Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Amin. Ayat 5. Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Amin. Oke. Oh, ada suara cuma kecil. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang mengundang jika hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria membantu kebenaran di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang jalannya seluruh. Amin. Ayat 12 ya? Ya. Oke, untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Ia berkata, inilah kedua orang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Amin. Pasal 5. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Katalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang. Panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri.
Sebab menurut sumpah serapah itu setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Amin. Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya ia masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya ia bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lalu katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Amin. Aksius. Pasal 5. Ayat berapa? Pasal 5 ayat 7 sampai 8. Temu. Lihat tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didorongnya lah perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantinglah batu timah itu ke mulut gantang. Amin. Baik, kita lanjut dulu ya. Wahyu pasal yang ke-19. Nanti baru kita sharing. Oke, berarti kembali ke saya ya. Wahyu 19 ayat 1 sampai 21. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan orang besar orang banyak di sorga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan bercabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, Amin, haleluya. Maka kedengaranlah satu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Amen. Ada Andre? Ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Berbahagialah mereka diundang perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ayat 11, firman Allah, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Kebetulan Monik setelah ini, tapi dia ada ujian,
10 menit lagi, jadi mungkin bisa mohon izin lanjut ke yang selanjutnya. Amin, amin. Silakan. Ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Binatang serta nabinya dikalahkan. Ayat 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang baik, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Terakhir ya Nika berarti. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja ini serta tentara-tentara mereka berkumpul untuk melakukan serangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian, ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patutnya. Keduanya dilemparkan diciduk ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari penunggang kuda itu, dan semua burung terbunuh oleh daging mereka. Amin. Puji Tuhan. Kita pembacaan sampai sini. Sisa ada beberapa menit. Nanti yang mau sharing dipersilahkan. Dari Zakaria, dari Wahyu yang hari ini. Baik. Mungkin kalau belum, saya dulu sedikit ya. Jadi teman-teman, saya mendapatkan terang dari kitab Zakaria. Kebetulan ini sudah yang ke berapa kali yang saya baca, karena sudah pernah habis baca Alkitab. Namun di sini saya dapatkan terang baru lagi, yaitu kan Zakaria ini berbicara bagaimana Tuhan itu menghibur umatnya, ya. Dia di sini dilambangkan dengan Tuhan ini menebus umatnya dengan cara dia datang dinubuatkan datang oleh Zakaria. Di dalam pasal yang kedua ya, saya melihat di sini di dalam ayat yang ke-5 katakan, dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Nah, di sini saya lihat bahwa ternyata hari ini Tuhan itu seperti tembok berapi yang melindungi kita dari setiap perkara yang mencoba untuk merusak atau mengganggu umat manusia, terutama dari perkara-perkara hari ini yaitu dunia, kesenangan, dan sebagainya yang menjauhkan manusia dari Allah. Nah, dari sini saya lihat lagi, katakan, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Haleluya, hari ini Tuhan sudah ada di dalam kita, dia menjadi segala kita. Moga, saya juga ingat satu kidung ya, satu pujian ya, dikatakan apa? Dia di dalamku, dia di dalamku. Oh, kurnia ini agung, Tuhan di dalamku. Nah, kurnia ini agung, bahkan mulia. Jadi teman-teman hari ini kalau kita tanya, kamu akhir tahun ngapain? Baca Alkitab. Emang nggak ada yang lain apa? Tunggu dulu. Tuhan di dalam kita itu begitu mulia. Jadi kita bisa bilang kepada teman-teman kita yang mungkin mereka liburan tapi tidak membaca Alkitab, ya, ayo, kamu harus baca. Kamu temukan kemuliaan di dalamnya. Nah, jadi ini yang saya dapat. Mari teman-teman kita terus mengejar firman-Nya, juga mengejar kasih akan Kristus. Amin. Silakan yang lain. Saya ingin sharing di Zakaria 1 ayat 3. Dikatakan, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Di ini saya diingatkan lagi teman-teman, kalau bahwa diri saya ini masih kurang gitu ya kan untuk
memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kata Tuhan sendiri pun di Zakaria ini, dia menginginkan anak-anaknya untuk kembali kepadanya. Nah, di sana dibilang firman Tuhan semesta alam. Jadi kita harus berbalik lagi kepada firman Tuhan. Bersyukur banget bisa ada pembacaan Alkitab kayak gini. Jadi kembali lagi saya, ya, persekutuan saya dengan Tuhan kuduskan dan dipulihkan kembali. Oleh karena itu, walaupun tidak ada kumpul kayak gini, ketika hari Jumat, Sabtu, Minggu, kita bisa berlatih, berkonsisten untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman-Nya. Katanya kan juga Tuhan itu akan kembali kepada kita. Nah, oleh karena itu, teman-teman, saya terjamah dan ingin ya konsisten kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Baik. Yang lainnya? Masih ada waktu. Yonika mau, silakan. Atau yang lain boleh. Ya, ini cukup panjang ya Zakaria ini. Kita bisa melihat di sini ada 8 visi ya. Wah, ini cukup panjang. Tetapi paling tidak kita perlu tahu kalau background daripada kitab Zakaria ini adalah pembangunan kembali kota Yerusalem ya, yang telah dirobohkan oleh kerajaan Babel. Ya, jadi ini adalah 70 tahun setelah kerajaan kerajaan Yehuda ditawan oleh Babel, kemudian saat Babel runtuh digantikan oleh Raja Darius, kemudian Raja Kores, yaitu dari kerajaan Media Persia. Raja Kores menitahkan untuk bangsa Israel yang ditawan oleh Babel itu kembali pulang ke tanah mereka di tanah Yehuda, ya, khususnya adalah di kota Yerusalem. Dan kemudian di sini Nabi Zakaria ya itu bekerja sama dengan para pemimpin di Yehuda lah untuk membangun kembali kota Yerusalem yang diruntuhkan itu ya. Nah, di sini ada 8 visi ya, itu sangat menarik sekali, tapi kita nggak bahas satu demi satu. Di situ ada kalau di Alkitab LAI kita dibantu untuk melihat ya berdasarkan perikopnya itu ya, visi para penunggang kuda, kemudian visi 4 tanduk dan 4 orang tukang besi, kemudian visi mengenai seorang yang memegang tali ukuran, kemudian visi mengenai imam besar Yosua. Ya, nah imam besar Yosua ini adalah juga berkoordinasi ya dengan Nabi Zakaria ini untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah runtuh. Kemudian visi mengenai kandil emas ya, kandil emas ini kaki pelita emas itu ya, dan juga itu olive tree itu namanya di sini pohon zaitun ya. Kemudian gulungan kitab yang terbang, kemudian perempuan dalam gantang dan 4 kereta. Nah, di sini ada satu yang menarik ya, yaitu adalah perkataan Tuhan di ayat 6 pasal yang keempat. Ya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Ya, Zerubabel itu adalah gubernur yang ditunjuk ya untuk memimpin bangsa Israel ini untuk membangun kembali kota yang telah diruntuhkan itu. Dikatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi satu poin saja bahwa bangsa Israel bisa kembali ke tanah mereka dan membangun kembali tembok Yerusalem, itu sumbernya adalah Tuhan sendiri. Ya, bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan orang-orang Israel itu, tetapi dengan roh Tuhan.
Nah, ini sebenarnya satu prinsip bahwa hari ini ketika kita memiliki satu kerinduan untuk melayani Tuhan, nah kita perlu belajar ini. Ya, belajar untuk apa? Menyadari bahwa bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kecakapan kita, tetapi adalah dengan roh Tuhan. Ya. Ini juga bisa ketika kita diminta melayani, kita juga tidak boleh minder. Ya kan? Kita tidak boleh minder, kita harus belajar bersandar sepenuhnya kepada roh Tuhan. Sama seperti imam besar Yosua dan juga gubernur Zerubabel ini. Ya. Jadi ya di tahun yang baru 2001 lagi kita akan masuk, kita juga belajar satu pelajaran, yaitu kita lebih banyak mengalami pekerjaan roh Tuhan itu di atas diri kita, ya, yang akan memampukan kita di setiap aspek, ya, bukan hanya pelayanan, ya, bagi yang mahasiswa adalah di aspek studi, kita juga perlu mengaku kepada Tuhan. Tuhan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kecakapanku, tetapi oleh roh Tuhan. Ya, bahwa aku di tahun 2021 lebih banyak mengalami ya pengalaman yang dikuatkan oleh. Amin. Ini dari sekian banyak visi nggak bisa dibahas semua, tapi satu poin itu semoga memberkati kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas Raul juga teman-teman yang sudah sharing. Amin. Sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjut lagi. Amin. Tuhan, kita boleh ini dulu, doa dulu ya, nanti kita ada foto setelah doa. Oke, baik, terima kasih Ica doanya. Minta tolong kepada Raul ya, untuk tutup dalam doa. Juga doakan untuk teman kita tadi, Monica ya, habis kena musibah, agar handphonenya juga ada penggantinya, juga yang sedang ujian bisa diberkati dan diberikan hikmat. Demikian ya Raul ya. Bolong, tetapi ya Tuhan terus kembali datang kepadamu. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan teman kami Tuhan yang terkena musibah, Monica Tuhan, berikanlah ya Tuhan sukacita kepadanya, ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, nanti ya Tuhan pasti ada penggantinya untuk pembelajaran, terus Yesus, Kak Monica bisa mendapatkan HP yang layak lagi ya Tuhan. Oh Tuhan juga berkati ya Tuhan ujiannya hari ini, biarlah Kak Monica bisa mengisi setiap soal demi soal, Tuhan yang memberikan hikmat dan wahyu kepada Kak Monica Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati kami ya Tuhan, satu demi satu Kau jamah, berikanlah kami terus kesehatan ya Tuhan, dan berikanlah kami juga kepintaran, ya pendidikan yang memumpuni, agar kami Tuhan bisa bekerja sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Raul ya.